Halo gengs, gue Cha, dan hari ini kita bakal ngerakit PC di casing idaman gue, yaitu adalah NZXT H1. Tapi ini versi yang kedua. Mungkin dari kalian udah tahu kalau yang versi pertama dulu itu sempat ada masalah lah ya, dan mereka udah benerin sih, tapi sekarang udah ada versi yang kedua, dan ini lebih besar sedikit, dan juga kelihatannya sih lebih luas. Dan ya kita bakal coba rakit aja. Oke, untuk komponennya di sini gue ada motherboard dari Asus ROG Strix Z590i Gaming Wi-Fi. Untuk prosesornya di sini gue ada Intel i7 11700KF. SSD-nya ada dari tim grup NVMe Gen 3 256GB. Untuk memorinya ada TeForce Delta 16GB DDR4. Dan yang terakhir untuk VGA-nya ini ada MSI 3090 Supreme X yang kemarin nggak jadi dipakai. Dan gue pengen coba aja masukin ke casing yang kecil ini. Gue pinjem barang-barang ini dari Asus dan setahu gue bakal dipinjemin Intel generasi ke-12, tapi ternyata yang 11. Tapi ya nggak apa-apa, kita cuma rakit aja kan, ini bukan gue pakai beneran. Oke, kita bisa mulai. Coba kita lihat dulu casingnya itu seperti apa. Jujur aja ya, ini adalah casing yang gue dari dulu pengen banget sebelum gue rakit PC utama gue yang ini. Tapi alasannya kenapa ya, gue juga lupa kenapa gue nggak ambil waktu itu. Kayaknya salah satunya karena gue masih ada hard drive yang gue pengen masukin ke dalam PC gue. Dan karena ini nggak support hard drive yang gede gitu, jadinya gue pikir ya udahlah gue pakai full ATX aja. Tapi ini adalah salah satu casing yang gue selalu idamkan dan oh my god, lihat super keren banget cara bukanya. Nah, sebenarnya gue ada yang versi 1, coba gue ambil dulu ya. Jadi kemarin ini sebenarnya gue ditawarin sama NZXT-nya untuk ngerakit pakai H1 ini yang versi pertama. Tapi karena gue belum sempet, jadinya gue tunda-tunda terus dan tahu-taunya yang V2 udah keluar duluan gitu. Gue pengen lihat aja kalau sebelah-sebelahan itu dia punya perbedaan besar, kelihatan banget atau enggak. Dan ya bentar, mana gue punya cutter. Ini kayaknya warna putih sih. Dan jujur aja ya, warna putih ini cakep banget sih daripada yang warna hitam. Oke, bentar, gue pasang dulu ya dia punya panel tadi yang gue udah buka. Nggak terlalu noticeable sih, cuman iya lebih besar. Tapi nggak kayak gede banget gitu. Dan untuk dari liternya sih ini 15,5 liter dan ini tuh 13,6 liter. Dan itu bakal bikin ini support VGA yang lebih besar lagi. Dia punya lubang ventilasi juga sedikit lebih besar dari yang gue lihat sekarang sih. Dan kita dapat extra USB lagi di atasnya. Nice. Dan juga kita dapat power supply yang lebih besar. Ini di 750 watt gold dan yang ini tuh setahu gue di 650. Awal pas gue denger ini lebih besar, gue agak sedikit gimana gitu karena yang V1 aja udah lumayan gede ya. Tapi udah lihat sebelah-sebelahan gini nggak terlalu kelihatan banget sih besarnya dan kita punya ruang untuk ekstra VGA-nya itu pasti jauh-jauh lebih enak lagi. Oke, kita mulai rakit aja karena gue juga udah nggak sabar dan gila ini yang putih keren banget sih, gila. Enak banget lihatnya, semua ada instruksi yang jelas untuk kita mulai dari mana. Di label lagi angka 1, angka 2, jadi kita bisa tahu step-stepnya gitu loh. Ini pertama kali juga gua buka si NZXT H1 ini ya, jadi gua belum baca buku petunjuk dan lain-lain, jadi gua masih agak sedikit buta. Tapi mestinya sih bakal gampang-gampang aja sih, karena balik lagi ini selalu ada instruksi di dalamnya. Jadi untuk kita-kita yang masih belum ngerti, pasti bisa ikutin dengan mudah. Oke. Di sini kita punya AIO yang udah pre-applied sama dia punya thermal, jadi kita nggak perlu pasang-pasang lagi. Dan di sini tempat kita bakal taruh kita punya motherboard. Ini kita punya kabel front I/O, kita punya 24 pin. Ini untuk CPU, ini untuk kabel kipas. Oke, ini riser cable PCIe Gen 4. Ini yang baru ini tuh. Oke, ini udah kebuka, kita bakal taruh dulu kita punya motherboard dan juga CPU-nya. Untuk RAM-nya ini jujur aja lumayan tinggi sih ya, cuman mestinya sih nggak apa-apa. Semoga nggak nabrakan. Kalau nabrakan sih gue punya yang low profile, jadi nanti kita bisa ganti. Cuman ya ini emang lumayan tinggi nih. Oke, semua udah masuk, tinggal kita masukin ke dalam casingnya. Portsnya semua pas. Ini mumpung riser cable-nya di sini, gue bakal colok aja dulu.
Kayaknya gue lepas dulu deh RAM-nya, karena RAM lebih gampang dipasang. Untuk front I/O juga enak, semuanya udah di sini. Tinggal dicolok aja di depan mata. Ini kipas juga sekalian aja gue colok dulu. Oke, semua udah terpasang. Ini jangan peduli dulu, nanti gue bakal beresin. Dan ya, enak banget sih ini. Kita kerjanya ada zip ties untuk kita aturin kabel-kabelnya semua. Supaya bisa pastiin semuanya rapi. Satisfying. Oke, sekarang kita bisa move on ke CPU cooler. Dan bentar, gue harus akses belakangnya dulu. Ngomong-ngomong, ini udah support LGS 1700 yang sebenarnya gue sih mestinya dikirimin Intel generasi ke-12 sih, cuman kayaknya ada miskom ya tadi, jadinya gue dapet yang 11 gen aja. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, saatnya masukin pump. Nggak usah terlalu kencang-kencang banget, yang penting dia aman. Alright. Oh man, ternyata RAM-nya, coba gua kasih lihat. Tapi RAM-nya itu kayak persis banget kayak 1 mm ketinggian gitu untuk dia tutup dengan rapat. Karena ini bisa nutup, tapi kita nggak bisa baut aja jadinya. Karena RAM-nya ketinggian. Oke, nggak apa, gua ada satu RAM lagi yang nggak kepake, kayaknya kita bisa ganti deh. Gue ada Corsair Vengeance LPX, nggak pernah salah kalau kita pakai ini untuk rakit ITX case. Dan ya kita ganti aja dulu. Bye-bye T-Force. Lagian gue juga lebih suka estetiknya si Corsair LPX ini. Dia hitam semua, bakal matching sama kita punya build. Oke, sekarang kita coba tutup lagi. Nah, mantap. Oke, jadi pertanyaan terbesar itu adalah ini muat atau enggak? Karena kalau nggak muat, kacau sih. Tapi gue ada percaya sih kalau ini bisa muat lah. Bisa lah, pasti bisa gitu. Dan terkadang kita harus percaya sebelum kita melangkah. Jadi terlihat sangat ketat sih ya. Tapi kita coba aja. Apakah tidak muat? Coba bentar ya. Coba berdiriin dulu. Ini kayaknya bisa dibuka sih. Jadi gue lepasin ini. Dan sekarang dia bukan kebuka banget sih. Tapi kita ada opening sedikit lah untuk kita bisa masukin VGA-nya. Dan mestinya sih sekarang sih bisa sih. Ternyata ada ini yang gue belum buka, pantesan. Oke, posisi itu udah masuk. Ini sisa ditekan doang. Masuk. Masuk. That's what she said. Oh my god. Masuk. Gue mau coba baut lagi atasnya. Ini VGA maksimum sih untuk bisa masuk dalam casing ini. Tapi gila aja. Casing sekecil ini bisa masuk VGA segede itu. Kayaknya kemarin baru aja ada casing besar tapi nggak bisa masuk ya. Nih, jadi VGA-nya ini masuk pas-pasan banget loh. Tapi masih bisa ditutup tuh. Ini nggak bengkok, nggak nusuk atau apa-apa gitu. Tapi ini super ketat, jadi kalau kalian tahu kalian punya VGA yang lebih kecil dari ini, itu udah pasti masuk, nggak ada masalah. Jadi gue lebih amannya sih bilang ini VGA nggak masuk sebenarnya ya, karena kita harus bongkar dulu di atas. Tapi kalau mau dipaksa, bisa. Clean. Ya ini ketat banget sih, tapi kalian tau lah, if it's not tight, it's not right. Oke, jadi untuk PCIe cable-nya juga kita disediain cukup untuk VGA ini. Dan ya tinggal sesimpel colok aja sekarang. Kita bisa buka ini by the way. Tuh. Ini tempat ada 2 SSD di dalam sana. Tapi kalau kita misalkan nggak punya SSD, ini bisa jadi tempat untuk masukin kabel juga sih yang nggak kepake, kayak kabel SATA-nya ini. Kecil, tapi optimize gitu. Kabelnya juga enak, rakitnya juga enak. Dan
Kita udah selesai sih sebenarnya. Sekarang saatnya kita tutup lagi. Gila, super compact, tapi semuanya muat. A few moments later. Oh my god, oke. Jadi dari tadi gue rekam, itu nggak ada suaranya sama sekali karena gue lupa pakai gue punya mic ini. Gue udah ngomong panjang lebar, ternyata nggak kerekam, dong. Oke, gue bakal ulang apa yang gue ngomong ya. Jadi, tadi ada sedikit masalah. Jadi kalau di motherboardnya si Asus yang ini tuh dia ada lampu-lampu 4 LED gitu, satu untuk boot, satu untuk VGA, CPU dan juga RAM. Nah kalau misalkan kita nyalain terus nggak ada sinyal apa-apa, terus kita lihat di LED-nya itu, misalkan kita lampunya RAM itu nyala, berarti RAM-nya yang ada masalah gitu, yang bikin PC-nya nggak nyala. Nah dari tadi lampu RAM-nya itu nyala terus pas gue pakai si Corsair Vengeance LPX ini, dan pas gue ganti ke si T-Force ini tuh juga sama, lampu RAM-nya nyala dan gue nggak dapet sinyal. Terus gue coba lepasin satu stick, jadi sekarang cuma ada satu doang, dan ternyata tadi bisa. Nah, gue juga kurang pasti kenapa. Setahu gue sih ini RAM-nya bisa, karena gue pernah pakai ini di rakitan NZXT yang dulu juga, dan mereka nggak ada masalah sama sekali. Jadi, gue mau coba ulang dulu pakai RAM ini aja, siapa tahu bisa juga. Soalnya kan ini RAM-nya nggak muat gitu casingnya, ini ketinggian. Oke, 1, 2, 3. Ya, bisa. Ini juga aman. Satu stick, tapi ini cuma ada satu stick aja di dalam. Dan ini bisa nyala. Coba gue ganti ke stick yang ini ya. Entah kenapa ya, gue sering banget dapat masalah di RAM. Kayak gue punya PC pribadi juga waktu itu ada masalah di RAM-nya. Dan kenapa tiap kali gue rakit PC, selalu aja ada masalah. Aman. Ya, aman. Dua-duanya aman. Kalau dua, nggak bisa. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kita coba 2 RAM lagi ya. Kalau nggak bisa, kayaknya gue bakal lanjut aja pakai 1 stick RAM. Oke. Ya, nggak bisa. Nih, gue coba kasih lihat kalian. Itu jadi lampunya. Jadi yang warna itu tuh artinya RAM-nya ada masalah. Oke, jadi karena gue juga nggak ada waktu lagi untuk cari tahu ini kenapa, jadinya kita bakal lanjut aja dengan 1 stick RAM aja. Karena ini kan lebih ke video rakit PC di casing ini kan, bukan kayak performance atau gimana gitu. Lagian abis video ini selesai, gue juga bakal bongkar lagi ini. Jadi ya udahlah ya. Oke, jadi kayak gitulah rakit si NZXT H1 ini, dan gua sangat-sangat suka dengan prosesnya, super gampang. Dan gua rasa sih bahkan orang-orang yang mungkin belum pernah rakit PC kecil kayak gini bisa tetap ikutin, karena dia tuh ada semua instruksinya yang sangat jelas dan sangat clear. Semua kabelnya itu ada di tempat yang seharusnya, tinggal kita colok aja. Kalau soal desain ya balik lagi selera, tapi gue sih suka banget sama desain ini. Ini adalah salah satu casing impian gue, dan gue jujur aja suatu saat pengen sih punya ya, tapi ya udah nggak apa, gue seneng aja bisa akhirnya cobain untuk rakit di dalam sini. Untuk harganya yang versi kedua ini di 5.750.000, sedangkan yang versi pertama itu di 4 juta gitu deh. Jadi memang ini lebih mahal, tapi gue lihatnya ini tetap lebih worth it daripada versi yang pertama, karena kita dapat PCIe Gen 4 riser cable, kita juga dapat PSU yang 750 watt, dan juga overall kita dapat ruang yang lebih besar lagi untuk masukin VGA yang kayak monster tadi. Hal kecil kayak USB kita udah dapat 2 di sini, sedangkan yang ini cuma dapat 1. Dan ya mungkin 5 jutaan itu kerasa sedikit mahal ya untuk sebuah casing, tapi kalau kita hitung-hitung ya, kita dapat power supply, kita dapat all-in-one liquid cooling, kita dapat riser cable, kita dapat kabel-kabel yang udah semuanya diatur sama NZXT-nya sendiri, dan menurut gua sih ini sangat-sangat pas lah di harganya. Jadi ya itu aja dari gua, dan boy, gua suka banget sama casing ini. Dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye!